Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Pemirsa, dia mengaku senang berhayal memimpikan daerahnya maju pesat dan menjadi kebanggaan. Gemar menginap di rumah warga dan membuka akses bagi siapapun untuk berkomunikasi dengannya. Inilah inisiator Government Mobile, Bupati Gorontalo, David Babiho Akip. Sudah datang dari Gorontalo untuk ke Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir, Pak. Saya ada cuplikan gambar aktivitas bagaimana Bupati Gorontalo kalau bertemu warganya. Kita saksikan yang berikut ini. David, beberapa tahun belakangan itu ngetren belusukan. Ya. Tapi ternyata Anda sejak tahun 2006 itu sudah melakukan, termasuk bahkan menginap di rumah warga. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Apa yang Anda cari dengan menginap di rumah warga itu? Begini, kita kan biasanya jauh dari warga. Dengan kita nginap di situ kita bisa mencari masukan-masukan terhadap apa kesulitan-kesulitan warga yang ada di desa-desa. Itu malah tidak merepotkan Bupati numpang nginap di rumah warga? Sebab saya kan sudah melakukan pelimpahan kewenangan kepada semua satuan kerja. Sehingga kerja saya itu nol. Saya sudah serahkan kepada kepala desa itu ada 33 kewenangan. Saya serahkan kepada camat 144 kewenangan. Saya serahkan kepada SKPD 252 kewenangan. Saya serahkan pada wakil bupati 79 kewenangan, sehingga saya nol kewenangan. Nah, sekarang nol kewenangan, saya selalu di desa-desa, ketemu rakyat. Kalau biasanya kalau pejabat lain tuh maunya sebanyak mungkin kewenangan, kok malah Anda bagi-bagikan? Saya kan dulunya dari Sekda. Sekda itu kan tumpukan dari seluruh berkas. Pada saat saya bupati lantas menghadapi berkas yang sama, berarti saya tidak bupati, Sekda lagi saya. Jadi Anda sengaja membagi-bagikan. Kembali ke tadi, ketika Anda menginap di rumah warga, itu apa misalnya pengalaman yang Anda dapat menginap? Saya melihat misalnya saja kesulitan mereka di dalam mendapatkan makanan. Itu kadang-kadang saya lihat seorang petani menggarap tanahnya sendiri yang sudah digadaikan. Saya bilang, Anda bapak panen, kenapa kan jagung? Karena hasil panen ini saya serahkan kepada pemilik uang atau tengkulak. Karena itu saya harus menyiapkan benih saja untuk saya tanam lagi. Nah, karena itu saya mengambil kebijakan untuk melakukan penebusan lahan-lahan petani yang tergadaikan. Nah, sehingga bagi mereka yang lahan-lahannya tergadaikan, saya tebus, misalnya 10 juta, sudah 10 tahun, 15 tahun mereka tidak bisa tebus lagi. Saya tebus, kemudian hasilnya itu digarap lagi oleh pemiliknya. 30% itu nantinya menjadi milik dari penggarap sebagai pemilik, 30% untuk membayar tebusan tadi, kemudian 30% saya berikan kepada badan usaha milik desa. Saya bikin badan usaha milik desa. Kemudian dari situ 3-4 kali panen, maka satu saat lunas hutangnya kita serahkan lagi sertifikatnya. Sehingga ketergantungannya 10 tahun, 15 tahun itu sudah lepas. Nah, pemimpin yang baik itu manakala hujan jangan dia tidur. Seharusnya dia berpikir mungkin ada rakyat saya yang bocor rumahnya, kemudian masalah banjir, macam-macam. Karena itu kita harus turun ke desa-desa. Pak David, Anda sudah 2 periode. Iya. Dan sudah hampir habis masa jabatan. Ya, tahun depan selesai. Tahun depan sudah selesai, purna tugas, 10 tahun. Ya. Ada
list penghargaan yang Anda dapatkan itu panjang, Pak. Ya. Tapi ada satu yang menurut saya paling menarik, inisiator government mobile, Ya. pemerintahan yang berpindah-pindah. Betul. Apa persisnya? Bagaimana kerjanya? Jadi begini, wilayah saya itu kan banyak yang terpencil, desa-desa juga terpencil, infrastrukturnya juga terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat yang ada hubungannya dengan pemerintahan itu kadang-kadang lambat. Karena itu saya harus merampas bola, bukan jemput bola. Saya pindahkan pemerintahan ini ke desa, ke kecamatan, melayani semua desa yang ada di situ, dan semua kebutuhan masyarakat harus tuntas pada hari itu. Misalnya KTP, pemasangan implan, pemasangan vasektomi, itu kita laksanakan di situ. Sampai vasektomi juga tersedia tuh di pemerintahan mobile. Wow, okay. Semua, karena semua SKPD berkantor di desa itu. Sehingga semua kebutuhan masyarakat kita layani pada hari itu juga. Kemudian juga saya mengontrol apabila ada program-program SKPD benar-benar diterima atau tidak. Kalau programkan satu botol aqua, kemudian saya cek aquanya itu hanya setengah diterima rakyat, saya cek di mana setengahnya. Kalau setengahnya itu tersangkut di SKPD, besoknya saya pecat SKPD-nya. Ada kejadian Bapak sudah, langsung pecat? saya sudah lakukan. Karena Ada eselon 2, mencuri uang rakyat. ada eselon 3. Mungkin mereka tidak mencuri, tapi lalai dalam pengawasan kepada staf-stafnya. Dapat informasi Anda juga memang membuka komunikasi terus 24 jam lewat SMS, lewat Betul, HP? betul. Betul ya Pak? Karena SMS saya hanya satu, tapi semua permasalahan masyarakat saya terima di sini. Dan itu saya teruskan kepada SKPD atau saya tangani secara langsung. Kita ada beberapa contoh SMS yang masuk ke Bupati Gorontalo. Kita mau lihat contohnya SMS pengaduan warga. Ini minta sapi kurban, Pak. Ya. Kemudian ada tempat sampah di samping rumah. Tolong minta dipindahkan tempat sampahnya. Kemudian ada soal apa lagi? Hidupku sangat prihatin sekali. Bapak kasih mudah-mudahan merubah nasib. Ini kayaknya alay Pak yang ini. Bahkan ada SMS ke saya yang tidak masuk akal. Pak Bupati, subsidi tank kami sudah penuh, tolong disedot. Nah seperti itu. Sampai seperti itu. Minta disedot. Ya, minta disedot. Dan apa yang Anda lakukan Pak dengan SMS? Saya perintahkan SKPD yang bersangkutan, camat untuk mengambil tindakan secepatnya. Dan alhamdulillah bisa. Oh, ya, seperti itu. Yang juga menarik adalah program kesehatan ibu hamil. Ya. Anda bukan hanya melibatkan bidan, bukan hanya melibatkan dokter, tapi polisi, tentara Anda juga ikut libatkan untuk ibu hamil, Pak. Ya. Begini, tingkat kematian ibu hamil di Gorontalo masih cukup tinggi, sehingga dipaksakan dengan menyebarkan seluruh tenaga medis, toh sulit juga karena masih ada budaya masyarakat yang masih mempercayai bidan-bidan kampung yang dianggap sudah pengalaman, tua, kemudian juga bukan hanya sekadar melahirkan, tapi hanya tepuk di meja saja langsung keluar bayinya. Nah itu seperti itu. Nah, sehingga kepercayaan-kepercayaannya saya hilangkan. Karena itu saya paksakan mereka ke puskesmas. Dengan catatan kalau di puskesmas kan gratis, sudah dibiayai oleh pemerintah daerah, dibiayai dari pusat. Tapi mereka masih enggan datang di puskesmas. Karena itu untuk mengurangi resiko kematian ibu, kematian bayi, kami bentuk satuan tugas kesehatan, Kegas namanya. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari Polsek setempat, kemudian dan Ramil, Babinsa. Apa tugas mereka tuh Pak? Manakala ada ibu yang tidak mau diajak ke rumah bersalin atau ke puskesmas tempat persalinan, itu kami minta polisi yang memaksa dia harus dijemput polisi. Dijemput polisi. Karena di Gorontalo itu tadinya sebelum politik ini berkembang, setiap rumah yang ibu beresiko hamil beresiko tinggi itu benderanya merah. Kemudian yang hamil biasa itu benderanya putih. Tapi karena sekarang sudah bendera warna politik, saya hilangkan itu. Seperti itu. Oh, tapi dulu untuk memberikan tanda bahwa di rumah ini ada orang hamil risiko tinggi. Sehingga sudah dicatat mobil-mobil yang ada di tetangganya, begitu kejadian tengah malam bisa diketuk dan meminjamkan mobil. Meminjamkan mobil untuk kemudian langsung dibawa. Bahkan saya sendiri pernah datang di satu tempat, kemudian mengeluh orang sakit. Saya sendiri antar ambulansnya karena di rumah sakit itu kadang-kadang atau di puskesmas ambulansnya ada, sopirnya ada tapi tidak ada bensin katanya.
ada ambulans, ada bensin, tidak ada sopir. Nah, pada saat itu saya ambil mobilnya, saya jemput orang sakit, katanya sudah sekarat. Begitu lihat Bupati justru dia bangun sehat. Padahal katanya sudah sekarat. Tetap saya angkut di ambulans, saya antar sendiri pakai sirene bunyi, langsung di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, mereka acu tak acu. Begitu melihat Bupati yang antar, mereka langsung bekerja dan melayani dengan betul. Pemirsa, ada banyak cara untuk dekat dengan rakyat. Semua tergantung pada niat dan rasa tanggung jawab. Bagi salah satu bupati termuda ini, menjangkau wilayah terpencil pun bisa dilakoni. Tak leluasa dengan mobil, ia memilih berpetualang dari satu tempat ke tempat lain dengan motor trail. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, inilah sang bupati, Mardani Maming. Mata Najwa. Jadi belusukan menjelajah wilayah-wilayah terpencil dengan motor trail. Memang itu yang Anda pilih karena gambarkan situasi daerah Anda untuk kami. Tanah Bumbu. Tanah Bumbu ini kan jauh dari perkotaan ya Mbak ya. Jadi jaraknya juga dari provinsi 285 kilo. Sehingga kalau mau berkunjung tuh harus kalau jalannya rusak harus pakai sepeda motor trail. Jadi kalau pakai mobil tidak bisa. Saya biasanya sambil hobi, sambil jalan-jalan ke kampung-kampung, bertemu dengan masyarakat dan para petani-petani, habis itu berdialog sama dia. Dan memang selalu menggunakan motor? Seringkali? Kalau ke desa-desa ya. Pakai sepeda motor, habis itu ketemu orang kampung. Kadang-kadang kalau mampir ke warung itu saya tanya, saya bilang bupatinya pernah kesini enggak Bu? Katanya bupatinya enggak pernah kesini, jalannya rusak katanya enggak pernah diperbaikin. Gitu, terus Anda bilang saya bupati gitu? Enggak, saya habis itu makan mie cepat-cepat selesai saya pergi. Habis itu Anda takut dimarahi kalau ketahuan? Enggak, saya takut ibunya pas kenal saya dia malu. Karena ngomel-ngomel kan. Tapi biasanya setelah saya lewatin, biasanya jalan itu sudah menjadi program saya untuk memperbaiki. Biasanya saya kalau mau APBD udah diketuk, apa-apa yang menjadi program pembangunan atau perbaikan sekolah, saya datengin yang ke pelosok-pelosok itu pakai sepeda motor, setelah itu nanti jalannya diperbaiki. Jadi memang dengan cara itu Anda bisa lihat langsung dan Anda prioritaskan? Iya, kalau di tempat saya, kalau yang pelosok-pelosok itu harus lewat pakai sepeda motor trail. Kalau Ibu Risma tadi kan punya sepeda motor, dia mungkin Matic. Kalau saya nggak bisa pakai Matic, harus pakai sepeda motor. Kayaknya Bu Risma segala motor bisa deh, nanti kita tanyakan. Baik. Ada gambar aktivitas salah satu bupati termuda, kita lihat yang berikut ini cuplikannya. Kalau dari gambaran singkat saja medan yang harus dilalui, apakah rata-rata memang seperti itu fisik di Tanah Bumbu atau itu gambaran yang ekstrimnya? Itu gambaran yang ekstrimnya Mbak. Itu jalan yang kerjasama TMDD dengan TNI yang jalannya langsung memotong masuk ke perkotaan. Kalau lewat jalan yang dulu itu butuh waktu sekitar 28 kilo ya jaraknya.
Tapi dengan jalan TMDD tadi dikerjain itu hanya butuh jarak 11 kilo. Jadi bisa membuat akses para petani saya lebih cepat ke kota, agar dia bisa menjual bahan-bahan pertaniannya lebih cepat dan juga lebih mudah akses ke kota. Jadi memang itu menjadi prioritas Anda, memastikan rakyat Anda bisa menjual hasil taninya? Ya, salah satu indikator saya melihat masyarakat saya sejahtera, yang paling saya utamakan adalah melihat jalannya. Apalagi di tempat saya kan transmigrasi, Mbak. Dari tahun 80 dan 81 ya, baru saya lahir, transmigrasi dari Jawa datang dulu program Pak Soeharto. Jadi Anda memang lahir di Tanah Bumbu? Saya lahir di Tanah Bumbu. Tahun 81? Iya. Dan jalan itu dari tahun 81 sampai saya jadi bupati tahun 2010 tidak pernah diaspal. Dan setelah itu jalannya saya aspal. Setelah saya datangin lagi ke desanya, bapaknya ngeluh. Saya bilang, kata bapak, bagaimana Pak? Jalannya udah bagus. Bagus katanya. Tapi sekarang anak-anak susah Pak. Kenapa Pak? Saya bilang anak-anaknya susah. Dulu kan kalau jalan katanya selalu balapan sekarang. Kalau dulu enggak balapan. Sekarang karena jalannya hot mix dipakai balapan. Balapan. Habis itu ditegur sama bapaknya kan. Kenapa bawa larinya kenceng-kenceng sepeda motornya? Kita udah 30 tahun enggak pernah genceng larinya Pak. Baru sekarang bisa genceng katanya. Jadi Anda ketika dilantik usia 29 tahun. Sempat masuk rekor muri salah satu bupati yang termuda ketika dilantik. Sekarang Anda 33 tahun? Iya. Dan sudah mendekati 4 tahun. Sudah mendekati 4 tahun. 4 tahun. Tapi Anda terjun politik, sebelumnya Anda anggota DPRD? Saya dulu anggota DPRD, maju 6 bulan. Karena suara saya terbanyak, habis itu saya dimajukan lagi menjadi, awalnya bukan menjadi bupati, tapi disuruh maju saja. Dan waktu itu didukung oleh PDI Perjuangan. Habis itu, waktu itu undang-undang baru berubah, 30 boleh jadi 25. Boleh jadi bupati? Boleh jadi bupati. Kebetulan saya yang pertama jadi bupati. Dan saya waktu itu dibawa ke DPP. Dan ke DPP waktu itu dirapatkan semua dari beberapa kandidat. Ada yang ketua dewan, ada yang kakaknya bupati apa. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu dengan percayanya menunjuk saya sebagai bupati Tanah Bumbu. Calon bupati Tanah Bumbu. Saya ditelepon untuk disuruh mencari wakil waktu itu. Dan saya bingung karena waktu itu tidak ada persiapan untuk menjadi bupati. Waktu itu coba-coba mau jadi wakil aja. Tapi karena disuruh sama ibu menjadi... Ibu nih, ibu siapa? Ibu Mega. Oh, biar jelas kita. Ibu Mega, oke. PDI Perjuangan, oke. Ya, beliau percaya walaupun waktu itu saya dibilang anak muda, bau kencur, tidak bisa apa-apa. Tapi semakin saya dibilang seperti itu, semakin saya mau membuktikan bahwa saya bisa meyakinkan masyarakat saya untuk memilih saya. Dan alhamdulillah waktu itu pemilih saya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa yang Anda jual waktu itu? Ibu-ibu dan juga kepala desa. Kepala desa? Karena bapak saya dulu kepala desa. Ya, tapi bapak saya kepala desa sama dengan Pak Soeharto 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Kenapa Anda mau usia 27 tahun waktu itu pertama Anda masuk politik, berarti 28 tahun DPR. Kenapa mau? Usia-usia segitu masih mencari kenikmatan duniawi tuh? Menurut saya ada beban bagi saya sendiri, apalagi pemuda sekarang kan. Menurut saya negara kita harus yakin, khususnya pemuda, kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Saya sudah sering ke luar negeri melihat negara-negara orang. Menurut saya negara kita lebih hebat daripada negara orang lain. Anda kemudian tergerak melakukan sesuatu, terjun ke politik dan kemudian mengabdi menjadi bupati. Ya, menurut saya lebih mudah saya membantu masyarakat saya apabila saya bisa menjadi kepala daerah. Banyak program-program saya yang bisa menyentuh bagi masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah. Itu yang Anda prioritaskan, selain infrastruktur yang memang problem utama? Infrastruktur dan pendidikan gratis. Tapi pendidikan gratis saya bukan 9 tahun, pendidikan gratis saya 12 tahun. Jadi pusat dulu baru 9 tahun, saya tambah 3 tahun. Kenapa saya tambah 3 tahun? Karena menurut saya orang miskin kalau mau mempunyai harapan hidup sejahtera, sekolahnya harus dijamin dengan negara. Kalau persyaratan untuk jadi bupati, untuk jadi lurah kan harusnya SMA. Kalau ditanggung pemerintah hanya lulusan SMP, dia tidak bisa menjadi lurah atau tidak bisa menjadi
bupati. Minimal ya? Minimal, sehingga saya tambah lagi 3 tahun sampai SMA, supaya dia bisa juga mempunyai harapan untuk hidup sejahtera, dia calon bupati atau calon kepala desa. Oke. Siapa tahu nasibnya juga bagus, sama seperti saya bisa jadi bupati Tanah Bumbu. Oke. Tadi Anda katakan, ayah Anda kepala desa? Iya. Ayah Anda kepala desa? Iya. Dan salah satu program Anda, saya baca, kepala desa sekarang Anda kasih gaji 5 juta sebulan? Ya, hampir sama dengan gaji bupati. Kenapa? Karena Anda teringat ayah Anda dulu kepala desa hidup susah, sehingga Anda tidak mau yang lain hidup susah, atau karena apa? Tidak, saya mau negara ini lebih menghargai para pejabatnya dan memberi gaji sewajarnya. Menurut saya kepala desa wajar diberi gaji 5 juta. Kalau gaji bupati kan 5.600.000 ya. Jadi bagaimana kepala daerah bisa melayani rakyatnya, bisa membantu rakyatnya kalau pejabatnya tidak sejahtera. Dalam artian sejahtera yang benar. Kalau kepala desa saya gaji atau saya tunjang sampai 5 juta, saya yakin dia bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya dan bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Banyak yang sering datang ke rumah Anda? Hampir setiap hari. Biasanya datang untuk apa? Keluarnya biasanya anaknya berobat, habis itu juga untuk sekolah. Biasanya itu yang paling sering. Makanya saya ada program gratis sesar itu sama kelas 3 gratis. Gratis operasi sesar? Gratis sesar juga, dan juga berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi RT, rekomendasi Puskesmas, rekomendasi kepala desa. Udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-suratnya. Jadi saya bikin persyaratannya mudah, hanya punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah dilayani gratis di rumah sakit yang bisa dilayani apapun di rumah sakit itu. Masih di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Saatnya saya hadirkan ketiga kepala daerah pilihan kita. Ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Bupati Gorontalo David Babiho Akip, dan Bupati Tanah Tumbu Kalimantan Selatan Mardani Maming. Ketiganya sudah duduk di meja Mata Najwa. Beberapa minggu ini marak diperbincangkan soal kepala daerah yang akan dipilih langsung atau tidak akan dipilih langsung. Perpunya sudah keluar, ke depan kita akan lihat apakah diterima atau tidak oleh DPR. Yang jelas, polemik ini masih akan ada. Saya ingin minta komentar singkat penutup. Kenapa penting dipilih rakyat? Anda semua dipilih rakyat. Apa yang menurut Bapak Ibu satu hal yang membuat bisa bekerja lebih baik karena dipilih rakyat, atau justru sebaliknya, atau kekuatan apa sesungguhnya dengan dipilih rakyat secara langsung itu yang menjadi bekal Bapak Ibu dalam memimpin? Bu Risma. Ya, saya juga terus terang saya baru periode pertama, saya tidak tahu seperti apa dulu juga. Yang cuman saya nanti ke depan itu pertanggungjawabannya itu, kalau saya tadi sampaikan, masalahnya pertanggungjawaban kita itu kan bukan hanya sekedar di dunia gitu loh. Pertanggungjawaban kita di saat ke depan. Kemudian saya tidak pernah tahu bagaimana waktu awal. Jadi waktu turun itu kan mesti kita minta waktu kampanye itu kan kita minta masukan dari masyarakat. Apa yang tadi disampaikan Pak Wali, apa janji saya sudah dipenuhi atau belum? Itu yang nanti juga ditagih, kenapa kita semua takut itu. Nah, itu janji itu kepada siapa gitu? Ketika tidak ada hubungan langsung antara yang memilih dan yang dipilih. Iya. Bagaimana memenuhi janji itu? Iya. Lewat perantara orang-orang di parlemen, menurut Anda janji itu tidak akan bisa terrealisasi atau akan bisa? Selama ini saya itu yang ketemu itu, saya punya policy tadi, jadi di Surabaya orang lansia miskin, anak yatim, orang cacat itu tiap hari dikasih makan. Saya ngasih sekolah bebas gratis semuanya, 12 tahun kesehatan. Itu berangkatnya dari pengalaman. Oh, ada masalah kasus ini, kemudian polisinya seperti ini. Nah, polisi itu keluar itu dari kita saat turun itu. Pengalaman bersentuhan dengan rakyat, yang bisa kemudian melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Iya. Tanpa itu tidak akan bisa menjadi. Kan sulit, saya belum bisa membayangkan gitu. Gimana? Terus terang saya enggak punya pengalaman itu. Kalau 2015 berubah pemilihannya, Bu Risma masih akan mau maju lagi? Enggak.
Tidak mau. Kok cepet banget jawabnya, Bu? Nggak mau? Enggak. Karena? Ya nanti kalau saya ditanya malaikat gimana saya jawab. Oke. Kalau tadi Anda sejak awal pun bilang kalau berubah tidak akan mencalonkan diri lagi. Iya, saya kalau Anda kan didukung partai. Partai besar lagi. Kalau di Tanah Bumbu partainya Indonesia Hebat menang 21 kursi dewannya. 20, Koalisi dari, Indonesia Hebat. Dari 35 21 kursi tim Indonesia Hebat, 14 kursi untuk Koalisi Prabowo. Jadi berarti aman dong? Saya malah kebalik pikiran saya, kalau dipilih langsung malah jarang yang ketangkap. Tapi kalau dipilih oleh dewan nanti malah banyak bupati yang ketangkap sama dewan-dewannya. Oh gitu. jadi justru Anda menghindari itu ya? Ya, saya tidak mau. Saya lebih baik di luar pemerintahan. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan bangsa ini. Oke. Baik. Pak David, karena Anda sudah habis masa periode, tapi Anda akan mencoba ke tingkatan yang lebih tinggi mungkin? Belum berpikir ke arah itu. Karena mengemban amanah itu tidak mudah. Karena kita harus bagaimana membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk rakyat. Baik. Sebab bagi saya jabatan itu kalau tidak ditinggalkan akan meninggalkan kita. Sehingga deretan penghargaan yang saya peroleh, ada 147 penghargaan saya peroleh, itu tidak menjadikan saya bangga terhadap itu. Tapi apakah hasil kerja saya betul-betul dinikmati oleh rakyat atau tidak? Karena itu saya berharap ke depan, walaupun saya selesai tahun depan, saya berharap pemilihan ini tetap langsung, supaya legitimasi kita dengan rakyat kuat. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 pemimpin hebat. Terima kasih banyak. Pemimpin yang bermutu membuka pintu munculnya para pembaharu. Karena mereka yang sungguh-sungguh bekerja pasti ingin karyanya dilanjutkan penerusnya. Muncul satu, akhirnya tumbuh jadi 1000. Kompetisi jadi mutlak dibuat terbuka agar siapapun punya peluang yang setara. Bekerjalah sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari agar rakyat tahu siapa yang benar-benar peduli. Biarlah rakyat yang menjadi juri, sebab kita yang rasakan segala untung dan rugi. Tapi jika pemimpin selalu ditentukan oleh fraksi, kita tahu pada siapa kandidat akan memoles diri. Rakyat hanya akan menjadi gincu bagi bujuk rayunan palsu. Sebab pemimpin yang berisi sulit muncul dari sistem yang oligarki. Karena lingkaran setan korupsi lahir dari elit yang kelewat berkongsi.